Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Edisi spesial banget ya. Ini edisi spesial. podcast sekarang. Kita kedatangan bintang tamu. Bintang bayi. Nah, karena ada bayi, maka teman-teman pasti bisa nebak kan? Kita akan ngebahas tema tentang umroh bawa bayi. Ya, Teh Intan. Iya, aku dibawa umlah Nah, aku. ini Aku dibawa bayi ya. umlah aku ya. Jadi bayi itu definisinya adalah infant ya, Teh Intan ya, yang Ya. usianya di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Gitu. Oke. Nah, Teh Intan, pernah bawa bayi pas umroh itu bayinya umur berapa aja? Yang masih ASI eksklusif pernah. Berarti usia berapa bulan kira-kira? Ya di bawah 6 bulan Di aja bawah lah. 6 Saya lupa bulan. soalnya Oke. saking banyak. Terus Terus yang MPASI pernah. MPASI kira-kira umur berapa Di bulan? bawah setahun. Di bawah setahun. Antara 6 bulan sampai 1 tahun. Antara 6 bulan sampai 1 tahun pernah udah MPASI. Oke. Terus dari antara 1 tahun sampai 2 tahun pernah. Oke. Di atas 2 tahun juga pernah. Itu Atas 2 anak-anak tahun, ya. nanti itu tema Beda- berikutnya. Beda tema. Saya pengen nanya nih, kira-kira komponen biaya ada tambahan nggak sih kalau bawa bayi itu, komponen biayanya yang nambah tuh apa aja gitu? Ya kalau visa tetap ya dihitung 1. Segede gini kecil tapi tetap dihitung satu ya? Ini kemarin waktu umroh umurnya belum 2 bulan juga. Belum 2 bulan. Belum 2 bulan. Udah dihitung 1. Oke, tetap dihitung satu kayak dewasa. Terus apalagi Teh Intan komponen biaya yang harus dibayar? Terus ini pesawat 10%. Tiket pesawat 10%. Nah, biar kebayang nih teman-teman, kira-kira 10% itu berapa rupiah sih Teh Intan? Sejutaan dah. Sejutaan ya, nggak nggak nyampe 2 lebih dari 2 juta ya. Nggak nyampe 2. Karena kalau 10% tiketnya teman-teman tuh 15 juta, maka cuma 1,5 juta ya, Kira-kira PP segitu. gitu ya. Iya. Tapi harga segitu nggak dapet kursi ya dia. Nggak dapat. Jadi harus, tapi kalau Di misalnya pangku masih ya. bayi Mm. di bawah 7 kilo kalau nggak salah ya, itu bisa pakai basinet. Nah, sebelum ke situ berarti kita ngomongin privilege nih. Privilege kalau bawa bayi itu umrohnya dapat privilege apa aja Teh Intan? Yang pertama dari imigrasi itu kan dia pakai yang jalur khusus yang ramah HAM itu. Jadi kan bawa bayi itu ada Kalau bawa bayi khusus. bisa ya? Bisa. Jadi nggak ngantri Nggak ya? ngantri. Cuman dia kalau di CGK kan sekarang ada autogate. Jadi kalau bawa bayi nggak bisa pakai autogate, harus pakai yang Oh, manual, iya. yang biasa. Nah, Oke. jadi dokumen penuhi tuh untuk yang mau bawa bayi dari CGK. Jangan diacleng-acleng ya, jangan dikosong. Jangan ada yang kosong dokumennya gitu. Oke, dokumen lengkap. Terus apa namanya? Tadi imigrasi udah ya, apalagi ya? Counter check-in, waktu check-in bisa milih tempat duduk nggak sih Nah, kalau bawa bayi waktu gimana? check-in nggak bisa pakai check-in online kalau bawa Oh, bayi. iya. Mungkin dia butuh verifikasi Di kan. Saudi Airlines ya itu ya, Teh Intan? Saudi Airlines. Tapi pernah maskapai lain juga nggak boleh online check-in, kok harus check-in Kalau langsung bawa bayi kalau bawa karena bayi. harus ada yang dikonfirmasi ya Kayaknya terkait gitu. bayinya. Nah, itu juga ada jalur khusus juga yang khusus bayi kalau Saudi Airlines tuh. Gitu. Terus bisa milih seat. Jadi bukan milih sih, mungkin request ya. 3 juta sekali Kita jalan. bisa request Nah. yang ada basinetnya, tapi itu kalau if available If ya. available. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak available, masih bisa juga nego yang sampingnya apa namanya? Sampingnya kosong. Sampingnya kosong biar digolerin gitu ya, Teh Intan ya. Gitu masih bisa nego kayak gitu juga. Tapi ya itu tadi statusnya nego ya. Nego. Maksudnya belum tentu bisa gitu. Tapi ada tips mungkin ya Teh Intan supaya istilahnya ini kan kalau berbayar buat basinet babynya itu kan mahal. harus di awal gitu Sebelum ya. diambil orang gitu ya. Di awal itu peluangnya lebih besar ya. Oke. Tapi ya tidak menjamin juga tetap dapat gitu. Maksudnya kadang tuh emang udah diblok juga sama mereka. Biasanya yang seat itu tuh kan dipakai sama orang Arab. Orang Arab yang dia pergi mau ke Indonesia atau dari Indonesia ke sana. Jadi dari yang udah-udah Teh Intan biasanya dapat ya. Basinet Alhamdulillah sih dapat. karena gitu. Teh Intan selalu ngejar check-innya awal ya. Diprioritasin karena memang bawa baby ya. Apalagi kalau babynya itu masih yang baby tidur terus itu. Ya maksudnya kalau misalkan dia masih yang banyak tidur gitu tuh lebih nyaman pakai basinet kalau saya. Jadi gitu basinetnya ya. emang kepake. Ini kemarin Dia dikasih buat basinet tidur. ya? Kasih basinet. Tapi kalau udah babynya bisa duduk itu kan dia tidurnya udah jarang. Sebenarnya basinetnya juga nggak akan kepake. Nggak begitu kepake ya. Karena dia akan lebih touch sama ibu Di pangku kan ya, di pangku. oke. Apa-apa ogo gitu kan maunya
maksudnya gitu. Oke, seru banget ya Teh Intan kalau kita udah ngomongin umroh bawa bayi. Nah, cuman kan kita nggak bisa seujug-ujug berangkat aja ya, harus ada yang kita siapin. Nah, gimana sih persiapan kalau kita mau umroh bawa bayi, Teh Intan? Iya. Ya pertama konsultasi juga sama dokter anaknya ya. Pastiin kalau memang bayinya itu boleh dibawa terbang gitu kan. Nah, biasanya kalau dokter anak saya sih ya menyarankan tuh minimal usia 2 bulan. Karena di usia 2 bulan itu sebenarnya saya nggak apal ya vaksinnya anak-anak tuh apa aja, tapi dokter bilang di usia itu tuh sudah cukup untuk mendapatkan perlindungan tubuh gitu untuk dia dibawa ke tempat yang jauh ketemu sama orang banyak gitu. Banyak paparan Banyak paparan gitu. Paparan virus-virus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di bawah 2 bulan juga kalau dokternya oke ya udah berangkat aja asal bayinya sehat aja. Gitu. Terus pas take off dan pas landing itu kalau memungkinkan pakai ear puff gitu kan karena tekanan ya, lebih ke tekanan telinga. Kalau enggak dipakai pas nyusuin. Jadi pas landing dan pas take off tuh ajak nyusu aja sih bayinya. Nenen ya. Kalau lupa bawa ear puff ya udah dikasih nenen gitu ya. Dan saya rasa lebih efektif nenen malahan gitu karena dia kan ini ya gerak si rongga sirkulasinya ya. Gitu. Terus apalagi ya? Bawa gendongan, stroller apa gimana tuh Teh Intan? Nah, kalau saya lebih efektif gendongan. Oke, gitu. Kenapa tuh harus gendongan? Karena kalau stroller itu hanya pintu-pintu tertentu yang kita bisa masuk. Contohnya kalau misalnya di Nabawi itu nggak bisa dipakai ke dalam masjid kan, strollernya harus disimpan di luar, dititipin di luar gitu. Terus kalau di Masjidil Haram itu nggak semuanya juga boleh masuk pakai stroller. Jadi ini ngomongin pintu yang bisa dimasuki ketika di Masjidil Haram dan Nabawi ya Teh Intan ya. Gitu. Dan nggak semua saf juga dia boleh kita pakai stroller gitu kan. Ada pintu-pintu tertentu di Masjidil Haram tuh yang boleh pakai stroller nih. Contohnya kayak misalnya 79 gitu ya, itu boleh stroller masuk. Nah tapi nanti dia safnya itu nggak bisa ujuk-ujuk nyempil ke saf yang biasa gitu loh gitu. Jadi enakan digendong, dia lebih fleksibel kemana-mana. Fleksibel ya, modenya jadi lebih luas ya gitu. Jadi lebih luas kemana-mana, lebih gampang. Lagian ya masih kecil lah gitu, kalau masih di bawah 2 tahun mah gitu. Kemarin aja bahkan waktu umroh yang terakhir tuh bawa anak 6, infannya ada 2 gitu kan. Ada infan, terus ada yang usia 3 tahun juga, terus kita udah gagayaan aja bawa stroller. Bawa stroller 2. Bawa stroller 2. Malah repot sendiri di bandara. Bisa bawa gerek koper kabin. Karena di bandara juga kan kita mikirnya di bandara banyak jalan berat. Nah ternyata di bandara juga ada stroller. Ada stroller di bandara itu. Iya gitu. Selain itu ada bagi car juga ya. Iya ada bagi car, ada stroller, terus ada juga troli yang dia tuh ada dudukan anaknya gitu. Jadi ternyata di supermarket gitu ya. Jadi itu kayaknya lebih efisien lah kalau emang niatnya bawa stroller cuman buat jalan di bandara mah gitu. Karena untuk city tour pun kan konturnya nggak begitu bagus juga untuk stroller ya gitu. Kalau kita city tour mau di Kuba atau dimanapun gitu, jadi nggak kepake lah kalau menurut saya pribadi mah gitu. Oke, terus apa lagi Teh Intan? Nah mungkin stroller kepakainya kalau buat belanja Pak. Stroller kepake buat belanja karena belanja di Bin Daud biasanya banyak, berat gitu ya. Hotelnya jauh dari Bin Daud, nah bisa tuh pakai stroller gitu. Oke. Pasti kalau bayi nggak dapat makanan khusus ya dari maskapai ya? Oke. Kalau makanan itu kalau penerbangan dari Jeddah ke Jakarta pakai Saudi Airlines itu dia dikasih makanan bayi loh. Oh, ada makanan bayi ya? Iya, ada makanan bayi. Nah, kalau untuk anak-anak yang di bawah 2 tahun di atas 2 tahun gitu kita bisa request kids meal. Tapi kalau dia infant tuh kan gak dapat jatah makan. Tapi biasanya kalau dia tuh ada menu yang kayak scramble egg gitu, kita minta tuh biasanya boleh. Gitu. Kadang tuh dia ada menu scramble egg gitu. Kalau yang paling tricky itu sebenarnya kalau yang MPASI sih kalau menurut saya. Jadi kalau saya tuh kalau pas MPASI itu saya sedia makanan instan juga. Karena kan kalau anak-anak tuh biasanya dia agak picky eaters ya, apalagi untuk yang MPASI-nya tuh belum tekstur nasi tuh. Di bawah 1 tahun tuh biasanya kan masih teksturnya bubur, saring, kalau enggak masih yang nasi yang lembek gitu, ya pokoknya gitulah. Nah, itu
kadang saya bawa yang fortifikasi tuh, yang bubur instan gitu. Kalau enggak saya Bekal ya dari bekal Indonesia dari ya. Indonesia. Jadi di sana tinggal lebih Lebih gampang, harus nyari-nyari ya. gitu. Kalau misalkan kurang harus beli di sana, ada ya Tintan? Ada, tapi rasanya rasa Arab. Mas Rasanya itu pernah rasa Arab. nyobain ya, tapi nggak tahu ya kalau mungkin ada yang lain ya gitu. Oke. Terus bawa ini juga bisa, apa sih yang kayak Philips Advent gitu. Saya punya tuh yang Philips Oh, Advent. iya. Nah, itu saya juga pernah bawa Bisa yang gitu. ngukus, terus bisa blender jadi keluarnya bubur gitu ya Ya, teksturnya. gitu. Oke. Itu juga lebih Bekal itu. lebih enak gitu. Kita bekal kan itu alatnya kan kecil aja ya gitu. Nah, di sana nanti kita tinggal beli aja kayak ayam daging gitu juga ada, terus sayur gitu juga ya. ada gitu kan, di Bindawut Bisa ya udah bikin bikin sendiri. sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya lebih tricky karena untuk yang belum tekstur nasi Belum ya. tekstur Kalau nasi. udah tekstur nasi, ya udah kita tinggal sesuaiin aja dia sukanya apa gitu. Biasanya tuh yang kalau anak-anak saya sih ya doyanin tuh yang kayak abon, kremesan, itu kayak menu wajib tuh harus dibawa untuk anak-anak yang udah tekstur nasi. Nasinya tinggal nanti kita bawa panci ajaib sama magicom aja gitu. Oke. Ada nggak sih hal-hal yang penuh keajaiban gitu ketika bawa bayi di tanah haram ya? Jadi kalau orang Arab tuh emang suka banget ya sama anak-anak ya. Bahkan bayi pun tuh, waduh, mereka tuh ciumin kayak gitu. Terus didoain. Wah, pokoknya banyak yang doain lah, banyak yang ciumin. Nah, yang yang suka cium-cium gitu tuh kita kayak harus hati-hati ya. Soalnya kan kadang kan mereka tuh suka batuk sembarangan. Iya. Nah, itu tuh yang suka nularin nantinya juga tuh. Jadi Mas agak proteknya di situ. Justru kalau misalkan pakai ergo tuh kan si bayi ngadep ke kita. Kalau kita pakai SSC gendongan kayak ergo baby gitu, ngadep ke kita tuh lebih bisa terlindungi sih, lebih bisa terproteksi. Nah, enaknya kalau misalkan bawa bayi tuh, kalau saya sih mendapatkan privilege untuk ibadah tuh mungkin dulu ya. Karena dulu itu Raudhoh sama Hijri Ismail tuh nggak pakai antrian kayak sekarang. Jadi orang tuh harus bener-bener berebut pas sikut-sikutnya gitu. Nah, karena saya bawa bayi dulu tuh waktu saya ke Raudhoh, saya dikasih jalur instan sama askar. Gitu. Itu pernah. Terus saya mau masuk Hijri Ismail juga, saya bawa bayi juga segede gini waktu itu ke Hijri Ismail. Terus tiba-tiba tuh di depan saya tuh ada kayak orang tinggi gede gitu. Terus dia bilang bancai gitu, nggak tahu ya itu bahasa apa. Bancai itu apa gitu ya. Terus tiba-tiba tuh ada teman-temannya juga. Jadi ngebantuin saya untuk masuk Hijri Ismail dan bener-bener kayak jalan tol gitu. Dikosongin gitu sama mereka ya. Iya, jadi dia tuh dibukain jalan gitu sama dia. Habis itu ditungguin, saya sholat di situ tuh dijagain gitu. Dijagain mereka padahal nggak kenal ya. Padahal nggak kenal. Dan waktu saya udah selesai, bener udah selesai, sok mau lagi mah gitu. Jadi ditawarin lagi. Nah, terus pas sampai saya keluarnya pun saya juga dijagain sama mereka. Itu kan orang pasti sikut-sikut banget pada saat itu tuh, karena belum tertib kayak sekarang gitu. Nah, kalau udah tertib kayak sekarang tuh, kalau bayi nggak boleh lagi dibawa ke Raudhoh ya. Oh, nggak boleh ya sekarang, malah bawa bayi nggak bisa ke Raudhoh. Tapi ya ada aja sih yang bisa gitu. Ya itu kayaknya tergantung dari ininya masing-masing ya. Dan doa kita ya di sana nah, ya. Gitu. Ya, pokoknya namanya di tempat haram tuh ya kita tuh kayak doa tuh udah kayak sekejap mata aja lah. Jadi mau apa-apa tuh emang senjatanya doa, udah nggak ada lagi. Enaknya ini kalau bawa bayi tuh. Kalau bawa anak-anak kan suka dikasihnya permen coklat tuh udah ini banget. Kalau bayi kan belum bisa makan dia, dikasihnya real. Dikasih real ke bayinya. Jadi tuh kayak setiap tikungan real pokoknya. Setiap tikungan real. Ada yang ngasih real diambil sama ibunya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, terus kalau bayi gitu dapat jatah bagasi nggak sih kalau di maskapai? Kalau dulu tuh dapat jatah 10 kilo ya, tapi belakangan kita bawa bayi tuh 1x23 juga dapat. 1x23 ya kalau di Saudi Airlines ya, Intan ya. Terus kalau dulu tuh dapat zam-zam juga bayi. Kalau dulu dapat zam-zam. Tapi terakhir saya bawa bayi kemarin November, beli zam-zam buat bayi nggak boleh. Zam-zam apa katanya bayi nggak dapat zam-zam. Bayi nggak include zam-zam tuh pas pulang. Nah, terus Intan kalau bawa bayi ke dalam masjid itu susah nggak sih? Kan orang mikirnya, aduh bawa bayi takutnya bikin ribut di Nabawi gitu kan, nangis nanti ganggu nggak, boleh nggak sama askar diizinin lewat nggak masuk gitu. Itu gimana Intan? Jadi dulu tuh memang sempat juga ada aturan bayi tuh nggak boleh masuk masjid itu kalau nggak salah pas habis pandemi ya itu. Tapi sekarang udah boleh lagi kok kayak biasa gitu. Kalau di Nabawi
itu memang dia ada spot khusus yang ibu-ibu kalau misalkan mau bawa anak tuh di situ. Jadi tuh anak satu nangis, nangis juga yang lainnya. Oh, gitu. Ya Jadi rame aja dikumpulin ribut, ya. ribut, ribut aja suara anak itu tuh suara anak nangis gitu. Tapi ya Oh. orang cuek sih Iya, sebenarnya dengan karena yang kayak gitu karena udah sholat aja gitu. Kalau saya justru saya ngejar selalu di dalam masjid, baik di Nabawi maupun di Haram gitu di karena karpet gitu ya. di karpet dan ngejar karpetnya ya biar nyaman kan Golerin ngegolerin ya. anaknya gitu. Nah juga suhunya lebih stabil sih kalau di luar tuh kan kadang angin kalau nggak terlalu panas itu kan rentan juga buat bayinya Iya. gitu. Terus Jadi kan bayi pakai popok tuh Teh Intan, berarti bawa popok dari sini, bawa bekal. iya, bawa bekal popok dari sini. Jadi saya pernah tuh kehabisan popok di sana dan itu nyarinya susah. Di sana ada popok, Ada popok ya. cuman kadang tuh size-nya nggak lengkap. Oh, gitu. Jadi mendingan bawa dari sini aja lah kalau yang kebutuhan primer gitu mah gitu. Ke masjid juga bawa popok gitu. Nah, kalau ngegantiin popok, gimana hati-hati. Kalau di Nabawi itu bener-bener ketat. Bahkan jangankan askar ya, sesama jamaah aja tuh mereka nggak ngebolehin kita gantiin popok di tempat sholat. Gitu. Jadi kita emang gimana? harus melipir. Kalau saya sih melipir ya ke apa namanya Ke ada yang kayak lantai. jadi di Nabawi itu ada yang kayak lantai ruangan yang ke arah tangga atas. Oh, Kalau gitu. enggak ada ruang maktabah yang di situ tuh emang ada keran untuk cuci tangan gitu. Oh, Jadi biasanya saya gitu. melipir ke situ. Kalau enggak, ya udah kita lihat-lihat aja misalnya jarak antar jamaahnya masih agak senggang gitu ya, tutupin pakai tas, gantiin cepet gitu. Oh, begitu. Gitu tipsnya kayak ya. gitu sih. Tapi kalau di Haram itu lebih bebas untuk gantiin pup, gantiin segala macam gitu. Oke, Teh Intan. Nah, kalau misalkan ritme ibadah nih, bawa bayi itu gimana ritme? Nah, pertama kalau dalam ibadahnya ya, bayi itu sebelum kita melaksanakan ibadah, kita harus memastikan bahwa si pampersnya tuh nggak ada najis ya, gitu. Jadi kita bisa bebas beribadah gitu. Nanti ketika misalnya tawaf nih, pas mau memulai tawafnya tuh pastikan dulu si pampersnya ini dia bersih dari najis. Habis kita memulai tawaf, terus di tengah-tengah tawaf dia pipis atau pup gitu, itu sebagian ulama membolehkan kita tetap lanjut aja tawaf gitu. Oke, asalkan di awal udah diikhtiarkan mengganti dengan bersih dulu ya. Ya, betul. Sholat pun juga sama kayak gitu. Nah, kalau saya kalau misalnya bayinya masih kecil, tergantung kondisi bayi ya. Kalau kita bawa bayi itu kan, karena kan bayi masih rentan. Cuman kalau dia masih kecil, dia sehat, itu ya paling enak untuk dibawa sebenarnya kalau saya justru karena tinggal bawa aja, nggak perlu repot macam-macam gitu. Kalau udah MPASI kan kita harus bekal makanannya juga. Terus udah gitu kan dia mulai cranky gitu kan, udah mulai banyak ogoknya lah. Kalau masih bayi mah nggak ogok, dia banyak Kalau tidur. pas ASI itu banyak tidur, ogok dikit tinggal nenen terus itu dia gitu ya. ini gitu. Asalkan anaknya sehat aja gitu. Nah, tergantung ininya sih bulannya ya. Kalau misalkan Ramadan ya memang agak di slow ya. Kita nggak bisa bener-bener ngejar karena kan harus menjaga supaya kesehatan bayi gitu ya. Bayinya biar tetap sehat, prima gitu. Itu lebih penting soalnya nanti kalau bayinya kenapa-napa malah justru kita yang repot. Menarik sekali ya. Umroh bawa bayi, karena kadang juga ada ya sebagian orang mau umroh bawa istrinya tuh susah karena masih punya bayi gitu. Jadi si bapaknya umroh sendiri gitu kan, atau dia suami istri mau umroh ketahan-tahan nggak bisa umroh karena masih punya bayi, nggak ada tempat buat nitipin bayinya, mau nitip ke orang tua nggak enak gitu ya. Nah ternyata kita punya jalan keluar ya, Teh Intan. Kalau misalkan punya bayi ya nggak perlu ninggalin istri, umroh sendiri suaminya, ataupun suami istri nggak perlu nggak umroh, bawa aja gitu. Bawa aja. Bawa Cuma aja memang bayinya. pas prosesi umrohnya ya memang agak berbobot ya. Harus gantian gendong. Iya, harus gantian gendong untuk tawaf dan sa'inya. Kita harus gantian gendong kalau mau sa'inya jalan, tawafnya jalan. Apalagi kalau misalkan Ramadan kan penuh lantainya desak-desakan. Jadi kita memang harus agak tricky juga supaya nggak ikutan desak-desakan gitu. Bener. Tapi kalau misalkan
misalkan mau mencari yang nyaman untuk sa'i dan tawafnya, boleh lo pakai kursi roda. Iya, pakai kursi roda atau pakai bagikar aja. Tawaf atau sa'i itu yang lebih berat adalah sa'i ya, Teh Intan ya. Iya, gitu. Karena jaraknya panjang, jaraknya jauh, dan kita sudah melakukan tawaf yang capek gitu. Jadi pas sa'i emang jadi kerasa capek banget. Cuman ada solusinya juga buat yang udah capek, apalagi bawa bayi, itu bisa pakai opsi pakai kursi roda gitu ya. Iya, Teh Intan. kursi roda tuh bisa ada di lantai 1, ada di lantai 2. Itu bayar 100 real kalau untuk sa'i. Untuk sa'i. Kalau tawaf oke. dan sa'i itu 300 kalau nggak salah ya Oke, paketnya gitu. paket ya, Nanti heeh. tawafnya di lantai atas. Kalau bagikar dia ada buat sa'i aja. Hmm. Terakhir mah ya, ini mah yang terakhir ya. Kalau dulu kan ada yang buat tawafnya juga. Kalau terakhir buat sa'i aja itu bagikar teh 50 real kalau nggak salah. Tapi harus ngantri di atas ya Di kalau itu. atas, Oke. nanti di lantai atas, lantai 6 gitu. Oke, Saya pernah siap, semua. mantap sekali, alhamdulillah. Jalan pernah, pakai kursi roda pernah, pakai bagikar pernah. Alhamdulillah gitu. Oke, jadi emang kalau bawa bayi itu harus menuntut kerjasama suami dan istri ya. Nah, untuk saling, betul sekali. nge-handle bayinya. Iya, terutama kalau pas umroh sih memang gitu. Pokoknya anaknya pastiin kenyang aja, nanti biasanya dia tidur. Hmm. Tuh. Oke, Teh Gitu Intan. deh. Jadi kalau ngomongin biaya bawa bayi itu tiket paling juga cuman 1 sampai 1,5 juta, terus visanya 2 sampai 3 juta. Nah, sisanya kayak transportasi, akomodasi hotelnya, termasuk makan, itu kan nggak ada biaya yang dikeluarkan sebenarnya ya. Hampir nyaris nggak ada. Nyaris nggak ada. Jadi cuman bayar tiket PP yang 1,5 aja, anggap sama kalau visa itu 2,5, cuman 4 juta ya, Teh Intan Ya, sebenarnya sekitar modal 4 buat sampai bayar. 5 juta, jadi 4 sebenarnya sampai nggak 5 kerasa juta. kalau bawa bayi. Oke, Iya. Teh Intan ada pesan nggak nih buat temen-temen yang masih ragu untuk umroh? Umroh nggak ya? Soalnya masih ada bayi, atau aku ajak istri nggak ya? Soalnya ada bayi. Nah, itu gimana coba Teh Intan buat ngeyakinin? Sebenarnya banyak ya yang suka nanya kayak gitu, gimana. Saya sendiri tuh sebenarnya bingung gimana apanya gitu. Bayi kan tinggal bawa aja. Jadi ya udah bawa aja karena emang modalnya sedikit ya secara budget mah Iya. gitu. Terus di sana juga kalau apalagi kalau masih ASI full ASI itu mah emang bener-bener tinggal dibawa aja kemana-mana gitu. Kalau masih di bawah 1 tahun dia belum bisa jalan tuh ya ini ya apa namanya tricky di makannya ya MPASI-nya gitu. Tapi kalau anaknya ininya bagus, makannya bagus sih bawa. Nah, yang agak repot tuh kalau setahun ke atas yang dia udah mulai jalan, udah mulai kakaratak kemana-mana, tapi dia belum bisa ngomong lancar. Oke. Nah, itu tuh yang harus bener-bener kita ekstra kayak harus pakai apa sih? Gelang nama identitas gitu Gelang ya. nama identitas. Kalau enggak, kalau saya sih suka pakainya kaos nama. Karena anak-anak lebih suka pakai kaos kan. Iya. Jadi pakai kaos dikasih nama sama identitas orang tuanya. Nomor Paling enggak WA nomor gitu ya. WA yang aktif gitu. Itu terus sama saya juga bawa apa sih yang kayak pengikat gitu loh antara kita sama anak. Pengikat tangan ke bayi gitu ya. Kaki sama kaki biasanya, kalau nggak kaki sama tangan. Cuman kalau itu mah agak susah, kalau saya makainya yang badan, jadi kayak rompi modelnya. Oke. Jadi kayak rompi diceklekin ke dia, tapi Jadi itu ada talian. talinya di belakang gitu. Jadi pas sholat tuh bisa di gitu. Oke. Paling gampang sih gitu lagi sih. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Oke, terima kasih Teh Intan atas waktunya dan sharingnya. Semoga menambah insight buat kita semua dan bermanfaat ya teman-teman. Sekian podcast untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.